makanan sehat subskema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Nanti tujuan yang akan kita capai adalah organ tubuh atau organ pencernaan pada tubuh manusia. Kemudian yang kedua, fungsi dari organ tubuh pencernaan kita. Yang ketiga adalah iklan. Bagaimana kita mengenal iklan. Ya. Yang keempat adalah itu tentang bagaimana kita mengerti, mengetahui tentang irama mayor dan minor, lagu yang dikatakan ada mayor dan minor termasuk iramanya. Baiklah, kita akan mulai dari pembelajaran yang pertama, yaitu kita tentang organ pencernaan manusia. Bisa kalian lihat ada pembelajaran 5. Pembelajaran 5 tentang itu. Sebelumnya kita lihat dulu. Tadi kita telah belajar tentang makanan sehat, wortel yang banyak mengandung vitamin A. Ya, baik untuk tubuh kita. Vitamin A itu berguna untuk mata kita. Wortel dimakan mentah juga enak, di jus juga enak, kemudian di sayur juga enak. Jadi wortel itu warnanya apa? Oranye. Nah, itulah wortel, sayuran yang kita pelajari sebelumnya. Mari kita lihat pembelajaran 5. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Sakit mah itu ada di mana? Di perut kita ya. Siapa yang sudah pernah sakit mah? Saya sudah pernah sakit alami ya. Itu karena apa? Karena apa tadi? Karena terlambat makan. Makannya tidak teratur. Makannya sembarangan. Bagus. Kita harus mengingat itu, karena kita harus makan yang teratur. Terus kalian baca pada kotak ya, sebentar kalian baca dulu pada kotak. Banyak orang berpikir ya mengenai kalau kalian lihat, nanti kalian baca, kalian pelajari ya, yang ada di dalam kotak yang dibicarakan Dayu. Ya. Di situ berbicara tentang apa? Penyakit mah. Bagus, tepuk tangan untuk kita. Berbicara tentang penyakit mah. Kita lihat. Apa penyebabnya? Karena makan yang tidak teratur. Bagus, kalian sudah bisa membaca, sudah bisa mengerti apa yang dibicarakan. Nah, banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang yang dewasa. Itu juga penting. Ternyata anak-anak pun terkena mah. Kalian tadi sudah bicara bahwa saya pernah sakit mah, saya pernah rasanya sakit, perutnya sakit, ya, perutnya mual, iya, karena penyakit mah. Apa penyebabnya? Adalah
Makannya kelas, makannya mie, bagus. Makanya dan akhirnya kita terkena penyakit. Apakah gejala yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Ya, sama. Sakit perut. Ya. Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan. Bisa melanjutkan? Siapa bisa melanjutkan baca? Ya, Nasar. Keras. Nah, dari bacaan tadi, apa penyebab penyakit mah tadi? Makan makanan yang pedas dan bagus. Nah, makanan mie instan juga ada di situ ya. Tadi sudah disebutkan, makan mie instan terlalu banyak. Cara memasaknya salah. Biasanya kalau masak mie instan itu harus 2 kali 3 kali baru kita sajikan. Biasanya ada yang dimakan mentah itu berbahaya karena di situ banyak bahan pengawet yang tidak baik untuk pencernaan kita. Nah, oleh sebab itu anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Ingat ya, pagi-pagi kalau makan sarapan, jangan sarapan es. Nanti akibatnya akan sakit perut. Ya. Fungsi alat pencernaan kita adalah itu untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan. Itu fungsinya apa? Alat pencernaan kita sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Mari kita pelajari tentang alat-alat pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, termasuk prosesnya. Kita lihat pada halaman berikutnya. Masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan kita telah terdiri atas berbagai organ. Marilah kita sebutkan satu persatu. Ya, saya punya untuk kalian sebutkan, kalian jawab. Nanti seperti itu, ya, dikasih warna. Dijawab pertanyaannya, ya. Saya bacakan dulu. Di situ ya. Kalian lihat, sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Kalian jawab. Jadi apakah pencernaan itu? Kalian jawab ya. Kemudian organ-organ pencernaan pada tubuh kita kalian punya ya, semuanya punya. Kalian beri warna mana organ-organ pencernaan itu urutannya ya. Kalian beri warna pakai pensil warna kurang lebih ya 5 menit. Jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama.
silakan. Silakan mulai bekerja. Nah, jadi apakah pencernaan? Tadi kan sudah. Pencernaan adalah itu di sini mau diberi warna. Ya. Kenapa? Boleh. Ya, di dalamnya. Ya. Ya. Tinggal lihat alat pencernaan pada manusia. Karena pelajaran sebelumnya sudah dipelajari. Ya. Kasih warna untuk alat pencernaan biar jelas ya. Tempat nama-namanya, alat pencernaan diperhatikan mana yang bentuknya ya, yang untuk 12 jari untuk halus, hanus itu mana, bentuknya seperti apa, bulat itu seperti apa ya. Satu ya. Mulai dari pertanyaan yang paling atas, yang pertama. Start dulu. Pertanyaannya saya bacakan dulu ya. Jadi apakah itu pencernaan? Ya. Apakah itu pencernaan? Itu dijawab dulu. Sudah dijawab belum? Dijawab dulu. Ya. Fungsinya apa? Gunanya apa itu alat pencernaan? Baru kemudian alat-alatnya. Kalian tulis, ini ditulis ya. Ditulisin, disesuaikan dengan itu. Ditulisin ya. Ditulisin ya. Ini kan dijawab. Apakah? Jadi apa itu alat pencernaan itu? Proses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh kita. Apa tadi, guys? Proses, ayo. Apa? Ini ya, timah. Proses pencernaan makanan menjadi ya, oleh tubuh kita. Itulah yang dimaksud dengan pencernaan. Sudah tahu pencernaan itu apa? Jadi saya tuliskan di sini ya. Proses pemecahan sari-sari makanan menjadi
Siapa tadi? Nah, proses pemecahan makanan menjadi sari-sari makan atau sayur-sayuran. Pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat tubuh ya. Atau digunakan oleh tubuh atau digunakan yang berupa air. Jadi sari-sari makanan itu dalam tubuh kita akan menjadi sebuah cairan. Baik, alat pencernaan kita, kamu lengkapi diagram berikut. Yang pertama, siapa yang sudah, siapa yang mau jawab? Nomor 1 apa? Alat pencernaan kita itu apa? Mulut. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam, kita tuliskan dulu. Siapa yang mau menuliskan? Maju, ya. Silakan tuliskan. Tuliskan semuanya ya. Ya. Alat-alat pencernaan manusia, alat-alat pencernaan kita. Ya, apa? Nah, jadi sudah ada sambung, terus yang keempat. Itulah secara garis besar alat-alat pencernaan kita. Kita semua punya ya. Kita semua punya. Ya. Sudah? Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Jadi alat-alat pencernaan kita. Siapa yang sudah selesai? Di sini bahas ini. Bawa sini, sudah selesai. Sudah. Fungsi dari alat-alat pencernaan kita. Alat-alat pencernaan kita terdiri atas 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 perut, 5 6. Sekarang bagaimana fungsinya? Ya. Sebelum kamu tahu akan saya jelaskan dulu fungsi-fungsi dari alat pencernaan kita. Mulai dari mulut. Semuanya punya mulut? Ya. Untuk apa itu? Makan. Yang kita bahas adalah untuk makan. Pertama kita mau makan, mau mencerna makanan, makanan kita masukkan ke dalam mulut. Itu fungsinya dari mulut. Menampung makanan yang pertama kali. Menampung makanan. Di dalam mulut itu ada apa aja? Ada gigi, ada lidah, ada ludah, ada gigi, kita tulis, ada lidah. Di dalam mulut ada 1 AA, ada gigi, ada lidah,
Jadi mulut tadi sebagai penampung makanan kita masukkan ke dalam mulut kita kalau kita makan. Terus fungsi dari ketiganya itu apa? Gigi fungsinya untuk mengunyah makanan biar menjadi ya, biar harus tadinya makanan itu berbentuk gumpalan-gumpalan yang sangat besar. Kemudian lidah gunanya untuk bolak-balik makanan. Untuk merasakan manis apa pahit betul tadi ya, untuk merasakan makanan ya. Apakah makanan itu asin manis ya. Kemudian ludah untuk menelan makanan, mencampur makanan dalam mulut kita, itu ludah. Bagaimana kalau kita tidak punya sakit dan sudah kita tidak keluar? Kering. Terus apa lagi? Kalau ludah kita tidak bisa banyak keluar, kita akan sakit golongan misalnya. Kita akan susah menelan, ya. Menelan makanannya susah. Karena makanan tidak bercampur dengan ludah. Tuh ya, karena ludah itu mengandung enzim sialin yang gunanya untuk merubah satu menjadi karbohidrat. Buktinya apa? Kalau kalian makan nasi yang rasanya tawar saja makan nasi. Kalian punya sampai habis, maka lama-kelamaan akan menjadi manis nasi itu ya. Maka jangan banyak makan karbohidrat, maka nanti akan kena penyakit apa? Diabetes. Nah, terus berikutnya itu ya, intinya gigi untuk mengunyah makanan. Mengandungkan makanan, lidah untuk menelan makanan. Juga untuk atau membalik bolak-balik makanan dan juga untuk menelan kerongkongan itu. Pencernaan berikut yang agak panjang ya. Di situ ada tenggorokan dan ada kerongkongan. Kalau kita nafas melalui tenggorokan, kalau kita makan melalui kerongkongan. Itu ada kulit kita yang gunakan kerongkongan karena fungsinya untuk jalan makanan menuju ke lambung. Di situ terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan tanpa kita sadari. Kalau sudah menelan terus gitu menuju lambung, itu kerongkongan. Kerongkongan. Bagaimana fungsinya lambung? Apa itu fungsinya lambung? Ya, fungsinya lambung. Fungsinya lambung untuk apa? Sebagai apa fungsinya lambung? Ya, fungsinya lambung untuk apa? Ya. Hah? Lambung gunanya untuk menampung makanan berikutnya. Di situ terdapat cairan apa? Asam lambung yang rasanya pahit. Fungsinya untuk membunuh bibit penyakit yang masih tersisa yang masuk ke lambung.
Lambung adalah sebagai penghasil peksinogen. Peksinogen adalah bentuk yang belum aktif dari peksin. Enzim peksin ini berfungsi untuk mengubah potongan-potongan menjadi protein, mengubah peksin menjadi protein. Di lambung ini halus, ya. Lambung yang bergerak makanan yang lautan hijau, sari-sari makanan, bergerak sari-sari makanan. Karena di dalam usus halus ini terdapat 3 usus. Yang pertama, Usus 12 jari. yang kedua, apa? Usus buntu. Dan yang ketiga, usus penyerap. Saya ulang lagi. Yang pertama, Usus 12 jari. yang kedua, Usus usus apa? Usus buntu atau usus apa? Kosong. Yang ketiga, usus penyerap. Disinilah makanan akan diserap. Sari-sari makanannya, ya. Cairan yang berasal dari lambung itu akan diserap. Usus 12 jari, panjangnya sepanjang 12 jari kita. 1, 2, sampai 3. Ya, dari kita ini 4 ya, panjangnya. Kalau usus buntu atau usus kosong itu kalau sakit ya, ada yang sakit makanan nyasar ke situ atau cairannya menjadi infeksi, ususnya menjadi infeksi ya, karena cairan yang kotor, maka kalian akan kena penyakit usus buntu. Kemudian usus penyerap yaitu menyerap sari-sari makanan. Usus 12 jari ini disebut duodenum. Usus kosong disebut jejunum. Dan usus penyerap disebut ileum. Ya. Disitulah terdapat getah saluran pankreas dan saluran empedu yang akan dihasilkan oleh hati. Ya. Berikutnya adalah usus besar. Ya, usus besar. Usus besar ini fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu? Usus besar itu fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Sudah membusukkan makanan ya, oleh bakteri apa? Coli. Bagus ya. Jadi untuk membusukkan makanan oleh bakteri coli. Di sini makanan sisa yang kita makan akan dibusukkan oleh bakteri itu ya. Usus besar adalah usus yang menyerap air, sisa-sisa air, sisa-sisa sari makanan ya, menjadi padat dan akan berbentuk, ya kan? Yang akan dibuang melalui air atau pelepas. Jadi fungsi usus halus adalah usus besar adalah
ini adalah menyerap tempat hidup, ini tempat terakhir pengeluaran. Itulah fungsi-fungsi dari alat pencernaan kita. Mari kita lihat, kita coba alat-alat pencernaan yang kita miliki bersama dengan kelompokmu yang ada di sini. Kita bicarakan bersama, kita lengkapi informasi tentang organ-organ pencernaan kita. Ya, saya akan bagikan kerjanya, nanti dilengkapi ya. Selain apa yang ada dari itu ya. Ya. Di situ ada fungsi-fungsi organ pencernaan manusia, ya, mulai dari mulut sampai ke kalian perhatikan, kalian jawab apa yang saya terangkan tadi. Dan di sini kita baca. Yang itu kan istirahat. Istirahat aja. Selesai. Kalau begini, kalau sudah selesai, kita lihat berikutnya ya. Tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan pengetahuan dan pemahaman ini, kalian akan mengerti tentang sistem pencernaan kita. Maka kamu dapat lebih memahami bagaimana cara menjaga kesehatan pencernaan kita. Misalnya kalian perhatikan gambar iklannya, ya. Ada buku juga ada, di sini juga ada. Iklan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, rumah tangga sehat. Di situ ada gambar macam-macam, ada gambar yang berlari, ada gambar yang menggunakan di rumah sakit, ada gambar yang ambil, ada gambar yang hotel, ada gambar yang jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Ya. Itu iklan yang kalian lihat ya. Maka saya akan membagikan misalkan nanti kalian tulis hasilnya. Kan isi iklan yang tertera di dalam iklan tersebut berdasarkan kata kuncinya apa? Kamu tulis ya, kemudian gambar iklannya.
Yang ketiga, target iklan ditujukan kepada siapa, untuk siapa. Menurut iklan tersebut di atas, menurutku iklan tersebut di atas adalah titik-titik. Iklan ini menurutku efektif atau tidak efektif. Karena apa? Untuk membuat iklan yang lebih baik, aku harus bagaimana? Apakah fungsi iklan tersebut di atas? Dengarkan ya. Tadi kita sudah belajar tentang alat-alat pencernaan. Yang pertama, belajar tentang alat-alat pencernaan. Yang kedua, fungsi dari alat-alat pencernaan. Yang ketiga adalah belajar tentang iklan. Iklan tentang perilaku hidup bersih dan sehat adalah pangkal dari rumah tangga yang sehat. Untuk hari ini kita akhiri pembelajaran kita. Semoga anak-anak dapat menginformasinya dalam kehidupan sehari-hari, hidup sehat, dari pencernaan di kita. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu yang bertangga nada mayor dulu. Apa itu tangga nada? Lagu apa ya? Mayor adalah yang senang. Ya, lagu apa? Yang bertangga nada mayor. Misalnya lagu Garuda Pancasila, bisa? Yuk, kita sama-sama nyanyikan. Pancasila, akulah pendukungmu.